Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat. Ketemu lagi sama Bapak pada hari ini, anak-anak. Kita dalam pembelajaran seperti biasa. Pada hari ini pada tanggal 3 Juni tahun 2021. Oke, sebelum mulai pembelajaran alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat dan berguna untuk kita ke depannya. Oke, kepada seluruh siswa, kita siap-siap untuk berdoa, dan untuk doa saya mohon kepada salah satu siswa untuk memimpinnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya membaca suratul Fatihah. Semoga belajar kita jadi lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Oke, terima kasih Saudara Peri. Anak-anak silakan atur duduk kalian. Semoga kalian duduk dengan nyaman karena 1 jam ke depannya kalian akan mengikuti pembelajaran Bapak. Oke, silakan atur tempat duduknya. Ayo anak-anak, kita akan melakukan presensi kehadiran di mana kalian akan mengisi link yang Bapak berikan ya. Anak-anak ya. Oke, Bapak cek ya siapa saja yang sudah mengisi daripada link yang Bapak berikan. Coba Bapak cek. Belum diisi. Udah. Oke, Bapak cek ya. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Udah. Sudah ya, alhamdulillah ya. Ini Udah, sudah banyak yang hadir ya anak-anak ya. Udah 24. Oke, 24. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian telah mengisi kehadirannya ya. Oke, untuk pembelajarannya hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang Linux Ubuntu, di mana kalian nanti akan dapat mengerti apa itu sistem operasi jaringan berbasis Linux Ubuntu, di mana kalian juga nanti akan mempraktekkan seperti apa cara untuk daripada instalasi Linux Ubuntu ya. Oke, sebelum kita melanjutkannya, anak-anak gimana untuk pembelajaran sebelumnya yang Bapak berikan melalui Edmodo? Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah Pak, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kalau sudah. Belum Oke. Pak. Belum? Galang udah, Galang? Belum Pak, belum. Belum? Iya, belum. Sudah, oke. Kalau sudah, baik. Oke, Saya kita belum, Pak. lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Di masa pandemi ini Bapak harapkan kalian tetap jaga jarak ya. Itu yang lagi kumpul-kumpul tuh, Nopa tuh. Tetap jaga jarak ya, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Ya, oke. Bapak akan menjelaskan akan daripada materi ini presentasi Bapak ya. Ini udah nih. Oh, ini udah. Udah. Sudah jelas belum? Udah Ya, terbaca ya. Oke, Bapak jelaskan pengertian sistem operasi. Sistem operasi itu anak-anak adalah suatu program di mana program tersebut bisa menggerakkan daripada beberapa perangkat keras komputer. Jadi yang Bapak ingin jelaskan adalah Ubuntu. Jadi sistem operasi itu ada dua anak-anak, ada yang berbasis GUI atau Graphical User Interface, ada juga yang berbasis CLI atau Command Line Interface. Di sini yang Bapak ingin jelaskan adalah Ubuntu yang berbasis GUI server. Pertama, sejarah daripada Ubuntu anak-anak. Jadi sejarah Ubuntu itu dahulunya itu adalah pengembangan daripada Debian, di mana Debian itu adalah distro Linux yang dikembangkan juga daripada
unik. Jadi aplikasi sistem operasi unik, maka pada tahun 2004, tepatnya itu 22 Oktober 2004, itu ada pengembangan. Jadi pengembangan daripada pemecahan distro Debian menjadi Ubuntu, di mana sekarang ini banyak di kampus-kampus seperti kampus UI itu sudah membuka link download secara terbuka, dan bisa kita download file ISO-nya seperti itu. Jadi sejarahnya itu ialah dikembangkan daripada Linux Debian yang pecahan daripada Unix, ya. Seperti itu anak-anak. Lalu kekurangan Ubuntu apa anak-anak? Kekurangan Ubuntu itu ialah dia tidak familiar seperti Windows. Jadi tidak familiar seperti Windows yang pada umumnya di laptop kalian, tapi Ubuntu itu jarang untuk digunakan kesehari-hari, tapi bisa digunakan sehari-hari, ya. Jadi Linux Ubuntu ini bisa digunakan sehari-hari, bisa jika kita memang sudah terbiasa untuk menggunakannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu Linux Ubuntu tidak seperti Windows yang aplikasinya kompatibel bisa berjalan di platform Windows. Jadi Windows itu aplikasinya bisa berjalan apa aja yang sudah terbiasa. Sementara Ubuntu ini aplikasinya masih banyak pengembangan dan tambahan seperti itu. Kelebihannya apa daripada Ubuntu? Kelebihannya Ubuntu itu ialah Ubuntu tidak mudah terserang virus, anak-anak. Jadi Ubuntu itu tidak mudah terserang virus karena memang orang agak sulit untuk membuat virus di Ubuntu. Beda halnya dengan Windows, seperti itu. Lalu Ubuntu itu kelebihannya tidak perlu install driver seperti kalian install pada Windows atau aplikasi misalnya Match gitu. Itu Apple itu perlu namanya driver. Sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Bapak lanjut, iya apa Nova? Maharani? Apa perbedaan Linux sama Windows, Bapak? Kenapa? Apa perbedaan Linux sama Windows? Linux sama Windows. Oke, perbedaannya ya. Jadi perbedaan Linux dengan Windows, pertama, kalau Windows itu dia closed source ya, atau aplikasinya itu sistem operasinya tertutup. Jadi kalian berbayar. Jadi kalian harus membeli daripada lisensi yang ada di Windows. Sementara kalau Ubuntu itu open source. Atau pertama perbandingan dengan sistem operasi lain seperti itu. Jadi kalau MAC itu kelebihannya itu ialah dari beberapa fitur yang ada. Fitur yang adanya apa? Fitur yang ada itu dia fleksibel, beda dengan Windows. Tapi untuk menjalankan Microsoft Office itu bisa di MAC dan di Windows, tapi tidak di Linux seperti itu. Jadi Linux itu tidak bisa, misalnya seperti ini PowerPoint. PowerPoint ini tidak bisa berjalan di Linux seperti itu. Jadi yang bisa berjalan di Linux itu LibreOffice, Kingsoft Office, lalu ada juga aplikasi seperti Starsoft Office seperti itu. Bapak lanjutkan untuk langkah-langkah instalasi. Oke, pertama kita menggunakan software VirtualBox ya, yang sudah seperti Bapak berikan linknya. Kalian sudah download dan sudah dikopas softwarenya seperti itu. Ya. Jadi pertama kalian masuk ke Oracle PM VirtualBox. Jadi ada pilih icon new ya, seperti ini. Ya. Selanjutnya beri nama OS dan jenis OS yang akan diinstal. Seperti ini. Terlihat anak-anak gambaran? Terlihat. Kurang besar ya? Iya, kurang. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Selanjutnya yaitu kalian pembagian daripada memori RAM. Di sini kalian harus memecah RAM sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan pada saat instalasi. Harddisk ya. Di sini adalah pembuatan harddisk. Kalian pilih create a virtual harddisk now.
Fungsinya untuk apa? Untuk membuat hard disk virtual yang ada di Windows daripada laptop kalian. Lalu pilih apa lagi? Pilih hard disk file type. Jadi PDI. Di sini ada 3, ada virtual disk image, ada virtual hard disk, ada PMDK, virtual machine disk. Jadi kalian pilih yang PHD. Yang tengah-tengah ini yang saya kuningin. Terlihat ya? Terlihat nggak? Iya Pak, terlihat Pak. Oke, selanjutnya kalian membuat daripada alokasi dinamis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan secara otomatis hard disk yang akan dibuat seperti itu. Ya, setelah ini jadi, maka apa yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan daripada ISO atau software Ubuntu. Ya, di sini ada menu storage, lalu kalian masukkan pada kontrol IDE. Di sini masih empty, maka kita masukkan. Setelah masuk akan ada tulisan Ubuntu 14.04.pxt ya. Ini seperti ini. Lalu langkah selanjutnya seperti apa? Selanjutnya langkah instalasi. Oke, nih sini jelas anak-anak? Oke, pertama kita persiapan untuk instalasi Ubuntu. Di sini kita setelah masukkan software Ubuntu, langkah selanjutnya adalah kita menjalankan daripada aplikasi Ubuntu. Di sini kita melakukan instalasi Ubuntu. Oke, kita pilih next. Di sini ada jenis instalasi atau tipe instalasi. Yang pertama ada erase disk and install Ubuntu. Kalau kalian pilih erase disk, hard disk kalian itu akan kehapus. Maka di sini ada peringatan warning tanda merah, ya. Jadi jangan kalian pilih. Apa yang harus kita pilih? Kita pilih something else. Di sini something else ini kita pilih, lalu kita klik next atau selanjutnya. Langkah selanjutnya kita memecah daripada partisi yang tadi kita buat. Di sini saya memecahnya. Yang pertama itu swap. Berapa jumlah swap? Jumlah swap itu adalah 2 kali memori RAM. Ya, jadi 2 kali memori RAM itu untuk jumlah swap. Contoh, memori atau RAM kita 2 GB. Maka swapnya itu adalah 4 GB. Jika RAM kita 8, maka jumlah swapnya itu adalah 16. Nah, sisanya kita buat apa? Kita buat primary. Seperti itu. Ya, sampai sini sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, pada Linux ini kita membagi daripada sisa memori yang ada. Jadi sisa memori yang ada ini kita bagi, sisanya menjadikan penyimpanan yang ada untuk Linux Ubuntu. Seperti itu. Lalu kita membagi apa? Lokasi kita. Setelah kita membuat partisi, kita harus menentukan lokasi kita, negara kita, dan kota kita. Oke, silakan kalian sekarang tes, terdengar ya? Dengar. Banget. Jelas. Kalian praktekkan, coba kalian praktekkan ya. Saya ingin kalian ini mempraktekkan langkah-langkah instalasi ya, seperti software yang telah saya berikan ke kalian. Itu silakan kalian praktekkan seperti apa langkah-langkahnya. Ya, udah dikerjakan ya, kalian sudah membuat dengan bersama-sama teman kalian, dengan kelompok, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak persilakan. Siapa yang ingin tampil terlebih dahulu ya? Yang ingin? Oke, Bapak ingin kalian praktikan, ya, praktikan, dah. Praktikan daripada Linux Ubuntu ya. Nah, sebelum kalian mempraktikkan bersama teman-teman kalian, ini Bapak jelaskan dulu ya. Di sini ada lembar penilaian ya, lembar penilaian kalian. Ini Bapak jelaskan lembar penilaian. Nanti Bapak akan memberikan nilai di sini anak-anak. Nah, ini ada pengisiannya. Caranya seperti apa? Nah, ini dia. Terlihat ya? Ya. Bapak bagikan. Oh, panik gua. Terlihat anak-anak? Terlihat. LKPD? Terlihat, Bapak.
Ya, LKPD. Nanti di sini kalian isi LKPD kalian ya dengan KD seperti Bapak jelaskan di awal dan indikatornya seperti yang Bapak jelaskan juga tadi pada awal daripada pembelajaran. Dan ini tujuan pembelajarannya. Materinya ini sistem operasi jaringan berbasis GUI Linux Ubuntu Server. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian itu kalian mengerjakan apa? Mengerjakan daripada kelompok lalu instalasi ya. Instalasi kelompok dan instalasi. Instalasi apa? Instalasi daripada Linux Ubuntu. Ya, nanti kalian hasil pengamatannya seperti apa? Ya, hasil analisisnya seperti apa di sini? Lalu kesimpulannya, rangkuman di sini, rangkuman. Ya. Lalu tanggapan nanti Bapak berikan komentar. Ini ngisinya di mana? Ini ngisinya di Google, ya, link Google. Tapi kalian tampil dahulu, tampil mempresentasikan. Nanti Bapak berikan link Google-nya. Nanti Bapak cek siapa aja yang udah menjawabnya, seperti itu. Dan ada juga soal yang Bapak berikan anak-anak. Ya, di link Google itu ada soal juga. Tolong nanti kalian jawab di sana ya. Sampai sini jelas anak-anak? Jelas. Oke, Bapak tunggu. Silakan ditampilkan anak-anak. Bilang nggak ada kelompok. Pak nih Pak, dari Bagindo dulu Pak. Yang mau presentasi siapa? Bagindo Bintang beserta kawan-kawan Pak. Bagindo. Iya Pak. Ya, silakan Bagindo. Iya, jadi ini kan tampilan dari virtual box-nya. Ini di sini saya udah buat nih. Jadi langsung aja kan start. Lu jangan terlalu Dulu ya kan. suaranya nggak di gitu ya. Mepet banget lagi. Ya, terlalu dekat kamu. Nah, teman kamu itu ada yang aktif juga itu, jadi suaranya mantul. Matiin Apa itu? Berbarengan. Bapak suaranya kecil. Kenapa? Nah, jadi ini tampilan daripada muka Ubuntu-nya ya. Udah Om dong. Aku di sini nggak ada deh gue. Matiin aja. Jalankan Bagindo. Dijalankan. Udah. Oh, udah. Kita dari ulang. Gak jalan ya? Enggak, nggak jalan di presentasi gue. Oke, terima kasih Bagindo ya. Tanya suara Bapak. Oke, selain Bagindo siapa? Selain Bagindo. Saya Pak. Ya, silakan Guru. Itu yang ya. Ini kan ya? Iya. Itu bukan dengan ini layar. Pencet di sana gambar naya cek lu keluar Ini kecilin aja matinya. Enggak. Ini dia belum sih? udah minimize Belum. ini buka ini ya virtual box-nya. Ini Pak. Ini saya udah jadi. Yang saya start. Ada nggak?
Coba mungkin jangan terlalu dekat itu Peri. Peri dengan teman kamu itu dimantul suaranya itu. Udah Om, ada Om. Ya terlihat, coba dijalankan. Bapak ingin lihat kelompok kamu. Ntar Bapak nilai. Hari ini nggak? Ya, tungguin. Ya Om. Batuk lagi. Iya. Kan gue matiin. Nah ini kan gue matikan. Ya, terima kasih Saudara Peri, Bapak ucapkan atas penampilannya dari kelompok kamu. Itu sudah berhasil ya, tinggal nunggu tampil aja karena lagi proses itu lagi loading. Intinya itu udah berhasil. Bapak ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kalian bersama teman-teman. Nah ya oke. Tadi kita sudah mempelajari anak-anak daripada Linux Ubuntu Server. Bapak memberikan apresiasi yang sangat bagus ke kalian karena kalian sudah sangat aktif untuk mengerjakan kelompoknya Noparija, ini Amirah, Nur Maulidia dan Maharani, lalu Peri tadi terima kasih juga Peri, lalu Bagindo dan teman-teman juga itu terima kasih Bapak ucapkan karena sudah mencoba dan mempresentasikan. Oke, untuk selanjutnya tadi Bapak berikan daripada soal assessment ya. Linknya Bapak sudah share. Oke, sekarang Bapak cek ya siapa saja yang sudah mengerjakan ya. Kalian tunggu di sini, Bapak akan tampilkan. Oke, terima kasih. Ini kalian sudah memberikan jawaban ya. Bapak ucapkan terima kasih. Ini telah kalian isi untuk pertanyaan yang Bapak berikan. Di sini kita cek ya siapa saja yang sudah menjawab ya. Banyak sekali. Maura, Maulidia ya oke. Lanjut, Bapak cek lagi ya di sini. Hampir semuanya sudah mengisi ya anak-anak. Raihan Ijhar sudah Raihan Ijhar. Oke, Wahyu, alhamdulillah ya terima kasih. Semuanya sudah mengisi. Bagindo, terima kasih telah mengisi juga. Oke, Ersa, ya di sini Bapak ucapkan terima kasih karena telah mengisi daripada assessment kognitif atau link yang Bapak berikan untuk penilaian keterampilan kalian. Untuk penilaian pengetahuan kalian. Untuk penilaian keterampilan, Bapak nilai dari upaya kalian tadi untuk melakukan instalasi, karena kita juga memang daring, Bapak mengertilah mungkin banyak terkendala sinyal dan sebagainya. Ini kalian Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sangat baik untuk kalian karena telah berupaya mempraktikkan daripada hasilnya seperti itu ya. Jadi kalian telah berhasil seperti itu, ada yang sebagian berhasil, ada yang sebagian sedang mencoba juga ya. Dan ini link pertanyaan untuk pengetahuan juga kalian sudah isi. Alhamdulillah sudah ada 24 jawaban. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Lalu juga untuk absen 25. Absennya Bapak cek 25, yang ngejawab 24. Ya, ini absensi kehadirannya 25, yang ngejawab pertanyaan asesmennya itu cuma 24, mungkin masih ada satu yang belum menjawab. Bapak tunggu jawabannya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya, Bapak ingin dari siswa memberikan kesimpulan ya dari pelajaran kali ini kepada siswa, salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Oke, Bapak berikan kesempatan. Silakan yang ingin memberikan kesimpulan. Sebelum memberikan kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak anak-anak? Sebelum kesimpulan ini,
dari tadi pembelajaran? Sudah paham semua atau belum? Bapak ingin dengar. Sudah paham anak-anak? Om, makanya Om, Ya, Bapak itu. itu nanti Ubuntu kan kalau udah diinstal ya, itu buat apaan Om? Untuk server penggunaannya. Ya, nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya untuk konfigurasi. Ya, nanti ada DHCP server dan FTP server seperti itu. Jadi untuk server, jadi diinstalnya di VirtualBox itu agar tidak merusak sistem operasi yang ada di laptop kalian seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Selain Perry tadi, siapa? Oke, sudah ya. Sudah paham semua ya. Ahmad Parisi sudah paham, Ahmad Parisi? Insyaallah Om. Udah ngerti? Nanti kita lihat, nanti gue bayar ke situ ya. Oke. Galang udah ngerti Galang? Galang ada Galang? Nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Udah ngerti. Udah ngerti Galang ya? Udah. Galang udah ngisi belum tuh? Itu yang Bapak Sterling tuh masih kurang satu. Udah Om, udah yang asesmen. Oh ya oke, terima kasih yang asesmen Bapak berikan terima kasih kepada Galang itu. Enggak. Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada hari ini tuh pada pembelajaran hari ini, sistem operasi itu terbagi menjadi dua. Ada sistem operasi berbasis GUI dan sistem operasi berbasis CLI. Dan Ubuntu ini distribusi Linux turunan Debian. Ubuntu juga sistem operasi sama kayak Windows, dia sistem operasi juga. Dan Ubuntu ini sistem operasi yang free software dan open source serta dirilis resmi secara gratis dia dalam moto kemanusiaan untuk semua orang. Jadinya dia gratis, nggak bayar seperti Windows. Namun kalau Linux Ubuntu ini dia kan belum lumrah. Jadi agak ribet kalau kita belum terbiasa. Buat dipakai sehari itu ribet, untuk dipakai sehari-hari, untuk dipakai daily-nya ribet. Jadi ya itu kekurangan daripada Linux Ubuntu. Ya, udah mungkin itu aja Pak yang saya simpulin Pak. Ya, terima kasih Saudara Bagindo atas kesimpulannya. Ini Galang angkat tangan, ada apa Galang? Ya Galang. Terdengar Galang suara Bapak? Kepencet. Oh, Kepencet Om. oh kepencet. Bapak rangkum aja. Dari kesimpulan teman kalian tadi Bagindo mungkin telah menyimpulkan seperti yang Bapak sampaikan. Jadi sistem operasi itu ada dua anak-anak ya kesimpulannya. Ini Bapak rangkum untuk penguatan kalian dari kesimpulan teman kalian juga tadi. Itu ada dua. Jadi sistem operasi itu ada yang GUI dan CLI. GUI itu user interface, tampilannya lebih menarik. Sementara kalau CLI itu command line interface, tampilannya agak monoton seperti itu, agak membosankan seperti itu. Lalu tadi juga disampaikan juga oleh Bagindo, itu memang Linux Ubuntu itu kalau digunakan untuk daily atau sehari-hari itu belum familiar karena memang belum banyak yang menggunakan. Jadi digunakannya untuk server ya. Seperti itu. Itu rangkuman yang kira-kira di pelajaran hari ini. Adapun untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya, tolong yang udah diinstal di laptop kalian itu jangan dihapus ya anak-anak ya, jangan dihapus. Nanti kita akan lanjutkan dengan DHCP server dan FTP server seperti itu. Jadi seperti apa DHCP server nanti Bapak akan beritahukan pada pertemuan selanjutnya. Bapak harap kalian bisa hadir semuanya ya. Oke, untuk terakhir semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Bapak harapkan kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak meskipun kalian mengerjakan berkelompok di rumah teman kalian. Ingat tetap jaga kesehatan, cuci tangan dan pakai masker ya. Untuk kali ini doanya sebelum ditutup dan pelajaran kita bermanfaat, saya ingin Saudara Perry, mungkin Perry menutup untuk doa pada Saudara Perry, saya persilahkan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya baca doa. Semoga apa-apa yang telah dipresentasikan oleh guru kita bermanfaat buat kita semua, dan ilmunya dapat berkah,
dan buat gurunya juga biar sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Amin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Belum. Amin. Amin.